Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, yang terhormat dosen pengampu matkul pengembangan media pembelajaran PAI, Profesor Dr. Haji Agus Maimun MPD. Dan hari ini kita akan membahas menghindari pernikahan dini yang disampaikan oleh saya sendiri, Nira Istiqlaliyah. Kita hari ini akan membahas tentang menghindari pernikahan dini. Apa sih itu pernikahan dini? Faktor-faktornya itu apa? Sebab-sebabnya itu bagaimana? Nah, mari kita bahas menghindari pernikahan dini. Selanjutnya, pernikahan dini adalah menurut Nukman 2009, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Nah, maksudnya ini adalah di mana usia yang belum ditentukan oleh undang-undang atau usia yang masih belia gitu ya, usia yang belum ada surat-surat penduduknya seperti KTP, seperti itu. Nah, jadi dimaksud pernikahan dini itu pernikahan yang belum cukup umur gitu, pernikahan yang masih muda, mempelai perempuan atau mempelai wanitanya itu masih muda, jadi itu sudah melakukan pernikahan, sudah melakukan sebuah pernikahan. Memang pernikahan itu bagus untuk menghindari hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, akan tetapi juga harus dilihat sisi dari umurnya, karena nanti akan mempengaruhi dari segi psikologis, dari segi kehidupannya, dari sudut pandang yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang menurut undang-undang. Negara juga mengatur tentang urusan pernikahan. Hal ini terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi bahwasanya pernikahan diperbolehkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah dewasa, yaitu pihak laki-laki berumur 19 dan pihak perempuan berumur 16. Nah, hal ini terencana perubahan di pasal 7 tahun 1974 ayat 1 dengan usia minimal laki-laki dan perempuan 19 tahun. Jadi di pasal 7 ini ada sedikit perubahan, perempuan dan laki-laki itu sama-sama di usia 19 tahun. Nah, di mana ini usia 19 tahun ini sudah mempunyai kartu tanda penduduk gitu ya, bisa dikatakan KTP seperti itu. Kemudian pada ayat 2, untuk melakukan pernikahan jika calon laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur atau usia 21 tahun harus memperoleh persetujuan dari orang tua sesuai dengan ketentuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yaitu BKKBN, menyatakan bahwa usia pernikahan apabila pihak laki-laki telah berusia 21 tahun dan wanita berusia 20 tahun. Nah, di sini menurut BKKBN ideal sebuah pernikahan itu di usia 21 tahun laki-lakinya dan perempuannya di umur 20 tahun. Nah, dari itu kita bisa melihat menurut undang-undang pun juga diatur gitu loh. Negara juga mengatur sebuah pernikahan di mana pernikahan di bawah umur itu tidak diperbolehkan. Karena ya itu tadi, belum memenuhi syarat-syarat, surat-surat kependudukan belum ada. Jadi beberapa pasal dari undang-undang itu, contohnya di pasal 7 ayat 1 dan kemudian selanjutnya ya ayat 2 itu di pasal 7 itu juga harus berumur di atas 17 tahun gitu loh, di atas 16 tahun. Jadi mereka harus mempunyai kartu tanda penduduk, harus mempunyai identitas terlebih dahulu. Memang sebelumnya sudah ada identitas seperti di KK contohnya seperti itu. Nah, di KK itu identitas keluarga ya, kartu keluarga, bukan identitas diri. Kalau diri kan membuat KTP seperti itu kan udah 17 tahun ke atas. Jadi itu sudah mempunyai kartu tanda penduduk atau mempunyai syarat-syarat surat-surat kartu tanda penduduk seperti itu, akan tetapi belum dapat disetujui akan menikah setelah itu. Jadi itu
nggak harus menikah di usia belia gitu loh, di usia 17 tahun ke bawah itu nggak boleh, tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan seperti itu. Di negara pun juga tertata, terus maksudnya tertata tuh diurusin gitu loh ya. Padahal perihal pernikahan, karena dari pernikahan belia ini, pernikahan muda ini, pernikahan dini ini juga terdapat dampak negatifnya gitu. Walaupun banyak positifnya juga, akan tetapi juga dampak negatifnya lebih banyak dibanding dampak positifnya, seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu pertama, biasanya terdiri dari ekonomi, pendidikan, MBA yaitu married by accident atau hamil di luar nikah. Terus yang keempat ini mencegah pergaulan bebas. Nah, dalam hal ini itu sangat saling menguntungkan gitu, saling tarik menarik antara ekonomi, pendidikan, hamil di luar nikah, mencegah pergaulan bebas. Yang pertama, kenapa ekonomi? Karena dalam suatu keluarga itu terdapat ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya seperti ekonominya itu menengah ke bawah, atau mohon maaf, ekonominya itu di bawah rata-rata, itu menimbulkan bahwa pernikahan dapat melakukannya, terlaksanakannya juga pernikahan dini, karena si anak atau anak ini tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya seperti pendidikan atau bekerja dan lain seperti itu. Nah, kemudian dalam hal jenjang pendidikan ini mereka putus sekolah atau tidak masuk lagi gitu. Maksudnya itu semisal anak ini hanya sekolah sampai SD, sekolah dasar gitu ya. Nah, kemudian setelah itu tidak melanjutkan sekolah lagi, tidak melanjutkan pendidikan lagi, kemudian dilakukanlah jalur pernikahan. Nah, pernikahan ini kan termasuk pernikahan dini. Kemudian lulus SMP, sekolah menengah pertama, itu tidak langsung melanjutkan SMA. Nah, tidak langsung melanjutkan dalam arti tidak melanjutkan ya. Nah, itu dapat juga terlaksananya pernikahan dini. Kemudian yang paling sangat diwanti-wanti yaitu hamil di luar nikah, married by accident. Nah, di sini kenapa faktor-faktor yang masuk dalam faktor yang mempengaruhi? Karena hal ini sangat berkaitan dengan mencegah pergaulan bebas. Nah, kenapa mencegah pergaulan bebas? Dari sisi positifnya pernikahan dini itu baiknya mencegah pergaulan bebas, karena pada saat ini di era seperti ini kita sudah tahu banyak sekali di daerah-daerah kita, sekitar kita, di lingkungan kita, bahwa pergaulan bebas sangat diwanti-wanti. Maksudnya itu pergaulan bebas itu sangat mempengaruhi sekali gitu loh. Bergaul dengan ini tidak cocok, bergaul dengan ini kelakuannya kurang baik, perilakunya kurang baik, akhirnya mengikuti si anak. Akhirnya timbullah pergaulan bebas, timbullah adanya ditakutkan sekali hamil di luar nikah. Nah, karena pergaulan bebas ini jadi nanti akan terjadinya hal-hal buruk seperti hamil di luar nikah seperti itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini itu adalah ekonomi, pendidikan, dan hamil di luar nikah, serta mencegah pergaulan bebas. Dari keempat ini yang paling positif adalah mencegah pergaulan bebas, karena sangat positif sekali gitu loh. Jadi daripada si anak ini, banyak anak-anak yang bergaul bebas, banyak anak tuh yang ikut-ikut di jalan yang nggak jelas itu, terus ikut dalam pergaulan-pergaulan bebas seperti perilaku buruk. Dan mungkin kalian sudah tahu ya pergaulan bebas itu seperti apa, seperti mabuk-mabukan, terus melakukan seks, melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu, berhubungan seksual. Nah, itu kan juga termasuk pergaulan bebas. Nah, itu ada termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, di mana nanti akan terjadi sebuah kecelakaan yaitu hamil di luar nikah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak pernikahan dini. Dampak pernikahan dini ada dua, yaitu dampak fisika dan dampak psikologisa. Jadi dampak
fisika ini yaitu ekonomi rumah tangga, kanker leher rahim, kemudian resiko tinggi ibu hamil. Kenapa dampak fisika ini dominan sekali? Maksudnya tuh dilihat itu dari ekonomi rumah tangga pertama. Dalam hal ini karena tidak ada kesiapan dalam melanjutkan ke hidup. Jadi seperti ini, mereka kan dua mempelai ini masih belia, belum mempunyai pekerjaan, belum tahu kedepannya seperti apa, masih labil, belum tahu pikirannya seperti apa kedepannya, belum ditata secara rapi, secara rinci kehidupannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan dewasa, pernikahan yang sudah dilakukan di umur di atas undang-undang seperti 20 tahun ke atas itu akan berbuah baik, akan tetapi lebih baiknya menghindari pernikahan dini karena ekonomi rumah tangga itu nomor satu, itu menimbulkan perceraian, akan menimbulkan konflik dalam suatu rumah tangga. Kemudian kanker leher rahim. Kenapa ini ada kanker leher rahim? Karena belum siapnya perempuan untuk melakukan hubungan suami istri, jadi akan menimbulkan penyakit yang akan diderita mempelai perempuan di usia dini. Kemudian resiko tinggi ibu hamil. Nah, ini sangat diwanti-wanti. Kenapa resiko tinggi ibu hamil? Karena ibu hamil tuh sangat banyak sekali, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya tuh angka ibu hamil tuh sangat tinggi. Maka dari itu dihindari juga di pernikahan dini. Kemudian dampak psikologi saya yaitu pertama neuritis depresi, yang kedua konflik yang berujung cerai. Nah, neuritis depresi itu berawal dari pikiran, jadi itu depresi, stres, mikirin hal-hal yang sangat menyudutkan. Jadi itu seperti ini, ada sebuah keluarga yang sebuah keluarga ini cowok si laki-laki berumur 18, si perempuan berumur 17. Nah, ini kan termasuk pernikahan dini. Terus si salah satu belah pihak ini ada yang tertekan, ada yang sangat depresi, stres. Jadi itu sangat mempengaruhi gitu loh, sangat mempengaruhi kehidupan dia. Jadi itu sangat berdampak sekali dalam pernikahan dini. Kemudian konflik yang berujung cerai. Nah, di Indonesia pun sangat banyak kasus-kasus perceraian, apalagi yang nikahnya berumur belum dewasa atau masih nikah dini ini, itu banyak sekali yang berujung cerai karena terlalu banyak konflik yang ada di sebuah rumah tangga tersebut. Seperti yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan tadi, rumah tangga, ekonominya rumah tangga, terus depresi, terus tertekan, seperti hal-hal itu yang membuat angka perceraian semakin tinggi di Indonesia. Akan tetapi bukan menuntut kemungkinan juga pernikahan yang dewasa itu akan berbuah baik, tetapi sangat disayangkan sekali jika ada pernikahan dini, karena itu juga banyak negatif yang ada di sana. Selanjutnya, solusi untuk mencegah pernikahan dini yaitu pertama, pendidikan, yang kedua, bekerja, kemudian yang ketiga, bimbingan dalam lingkungan. Hal ini dapat dilakukan untuk anak-anak usia yang masih sekolah. Itu pendidikan ya, pertama adalah suatu solusi untuk menghindari pernikahan dini, karena dalam pendidikan si anak tersebut akan ada kesibukan gitu loh, akan ada penataan masa depan agar lebih cerah. Jadi jika si anak itu mempunyai pendidikan, sekolah, walaupun sekolahnya itu hanya diwajibkan 12 tahun, akan tetapi itu juga membuat pemikiran, membuat berpikir anak itu semakin dewasa gitu. Maksudnya itu dia bisa menata masa depannya seperti apa. Saya jangan menikah dulu, saya seperti ini, saya harus bekerja seperti ini, saya harus berprestasi, harus mempunyai etikat yang baik untuk kehidupan awal, untuk kehidupan selanjutnya hidup saya, seperti itu. Kemudian yang bekerja ini juga solusi untuk mencegah pernikahan. Jika orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya karena faktor ekonomi, lebih baik anak-anaknya itu diarahkan dalam hal kegiatan yang positif seperti bekerja. Nah, dalam hal ini bekerja adalah suatu kegiatan yang positif di mana dapat
di suatu keluarga itu untuk dididik, ayolah bekerja dulu, ayo orang tua itu harus memberikan anaknya itu solusi gitu, memberikan anaknya itu yang terbaik dalam hal-hal seperti positif yang tidak menjerumus ke pernikahan dini seperti itu. Jadi itu bekerja juga termasuk solusi. Kemudian bimbingan dalam lingkungan. Nah, ini dalam lingkungan juga tuh termasuk merupakan peran penting dalam hal ini. Karena memberikan pemahaman tentang agama, bimbingan setiap langkah hidupnya. Karena pada dasarnya anak-anak tuh masih butuh bimbingan dari orang tua gitu loh, dari sekitarnya juga, dari lingkungannya. Akan tetapi jangan terlalu mengekang, jangan terlalu mengikat anak-anak, jangan terlalu mengikat berlakunya tindakan-tindakan yang tindakan-tindakannya, karena kalau terlalu mengikat itu juga membuat anak-anak itu merasa kesal gitu ya, ada kekesalan yang berujung tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. Nah, jadi hal ini lingkungan juga termasuk faktor atau solusi pencegahan, karena dalam hal ini lingkungan itu seperti di lingkungan itu terdapat kegiatan positif tentang agama-agama, agamis-agamis, organisasi-organisasi yang sangat agamis sekali. Nah, itu tuh termasuk juga solusi. Jadi anak-anak itu dilakukan, di-treat atau dianjurkan untuk melakukan kegiatan positif gitu yang ada di lingkungan. Terus dalam hal keluarga pun, di suatu kehidupan keluarga itu juga harus mempunyai positif gitu loh kehidupannya itu. Jadi tidak ada contoh atau tidak ada suatu yang menjerumus ke pernikahan dini. Jadi dalam keluarga itu juga harus memberikan edukasi, memberikan pendidikan, memberikan pencerahan. Jadi orang tua itu harus juga ikut berperan dalam hal ini, seperti itu. Nah, kenapa solusi pencegahan ini pertama pendidikan, kemudian bekerja, terus bimbingan dalam lingkungan? Karena ini adalah merupakan solusi untuk anak-anak bangsa, untuk anak-anak didik kita, untuk anak-anak kita selanjutnya itu. Yang pertama pendidikan. Jika pendidikan orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan lagi, tidak mampu untuk melangkah ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, mungkin bisa dilakukan hal-hal positif lainnya dalam bekerja, ikut organisasi agamis, untuk ikut organisasi agama, untuk organisasi bimbingan-bimbingan yang ada di masyarakat. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ya untuk anak-anak itu tidak kepikiran gitu, tidak harus berpikir saya harus menikah, padahal umurnya itu belum sampai gitu, umurnya itu belum mencapai ukuran dewasa gitu. Karena dewasa ini juga tidak perlu dilihat dari umur, akan tetapi di suatu negara pun, dalam negara juga ada undang-undangnya gitu. Seperti tadi yang udah saya jelaskan, di pasal 7 itu ada di umur 16 sampai dan 17, terus sama-sama perempuan dan laki-lakinya umur 19. Nah, lebih baik pernikahan dini itu sangat dicegah sekali. Lebih baik juga menikah itu sudah waktunya gitu loh, sudah dewasa, sudah mapan, sudah terencana ke depannya itu seperti apa, seperti itu. Akan lebih baik juga menikah itu di umur 20 tahun ke atas. Maksudnya dalam hal ini perempuan di umur 25 atau perempuan di umur 23, laki-laki berumur 25. Nah, dalam hal ini sudah mempunyai pengalaman gitu, sudah ada pengalaman kerja, pengalaman nyata, pengalaman dalam kehidupan, banyak sekali pengalaman seperti itu. Karena nanti kan pernikahan akan dilakukan dalam satu kali dalam kehidupan ya. Lebih baik seperti itu agar terhindar juga dari perceraian. Nah, terima kasih, untuk itu saja dalam saya menjelaskan menghindari pernikahan dini ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.